Baik pemirsa, di malam hari ini kita sangat beruntung sekali mempunyai kesempatan bersama salah satu ketua dari organisasi Sambas Memilih Sambas bersama Bapak Sadot, yaitu selaku dari ketua SMS Sambas. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Senang sekali bersama Bapak kita sudah berkesempatan menghadirkan beliau tentunya di sekretariat beliau nih di Desa Sembaru Bang ya? Desa Segedung. Desa Segedung. Kecamatan Tebas. Kecamatan Tebas masih? Oh sorry, Kecamatan Tebas. Bapak Sadot, bisa kita ketahui ini kan sebentar lagi pemilihan akan berlangsung Pak. Tentu banyak masyarakat yang ingin lebih tahu Pak, siapa sih sebetulnya kandidat yang betul-betul menjadikan kandidat ini aspirasi lah, menyampaikan aspirasi beliau. Namun kita ketahui ini salah satunya masyarakat Sambas kompak membentuk sebuah organisasi ataupun perkumpulan untuk mendukung kandidatnya yang memang berasal dari orang Sambas asli Pak. Nah, bisa Bapak jelaskan kenapa Pak membentuk perkumpulan Sambas Memilih Sambas? Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi Bapak terbesit nih membentuk sebuah perkumpulan seperti ini Pak? Silakan Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada masyarakat Sambas, terutama tokoh-tokoh masyarakat Sambas, saya sebelumnya minta maaf juga dengan tokoh masyarakat Sambas karena masih banyak tokoh masyarakat Sambas yang tidak bisa kita hubungi. Jadi kami untuk mendirikan itu memang berkat dukungan dari kawan-kawan juga untuk mendukung orang kita Sambas ya, supaya 2024 ya bisa naik ke Senayan. Sebab itu udah 4 periode dari 2004 sampai 2019 ya, orang Sambas ya belum suah lalu naik ke DPR RI dari asal Sambas, selalu dari luar, maaf yang dari luar, selalu kita itu dari luar, suara selalu baca. Jadi tahun itu ya kami mengambil inisiatif, kami kumpul sekian kecamatan, kami bentuklah berapa kali rapat di posko itu. Awalnya sebenarnya awal posko itu ya rumah kosong awalnya dan kami sewa. Jadi setelah terbentuk tim SMS kabupaten baru kami sewa. Jadi untuk selanjutnya kami mendukung salah satu calonnya asal dari Sambas, yang asal dari Sambas kan ada 7. Nanti pertengahan bulan Oktober itu kami menentukan sikap ke siapa kami nak mendukungnya ke siapa ya, dari orang 7 ya. Jawab begitu. Tim yang gabung dari 195 desa sekabupatennya yang udah gabung dengan kami sampai saat itu malam itu ya, udah 93 desa yang gabung. Oh. Nah, jadi 93 desa ya, kalau memang tidak ada tambahan, kira-kira pertengahan Oktober itu kami tentukan sikap ke siapa yang ada. Nah, gila kira-kira Pak. Artinya Pak, nanti agar suara ini tidak menyebar Pak ya, tidak pecah lah Pak ya suaranya, agar bisa terfokus salah satu kandidat sehingga bisa nantinya menaiki Senayan ya Pak ya, begitu ya kurang lebih Pak. Nah, jadi saya jelaskan juga. Jadi sementara itu ya, kenapa kami bentuk itu supaya suara itu nyatu. Mudah-mudahannya lah masyarakat Sambas ya menerima hadirnya SMS Sambas Memilih Sambas untuk DPR RI. Kami ya untuk menyatukan suara Sambas supaya dan baca ke siapa aja asal disepakati oleh 93 desa tadi ya. Sementara itu yang hadir ya. Oh sembahnya nak isya, oke, kami selaku penitia, oke aja. Nah, dan juga kami selaku penitia ya bukan dari Sukabumi, ada dari Kecamatan Tebas, Tekarang, Sambas. Kami ada orang 7 ya. Jadi di belakang kami ya ada orang 8. Jadi kami orang 15 kami gabung tim itu ini. Nah, mudah-mudahannya lah masyarakat Sambas dengan adanya tim SMS kok suara bisa disatukan dan macam yang lalu-lalu. Kalau 2019 ya Pak Guntur dari PAN, Sanusi dari PKS kalau tidak salah. Jadi suara selalu baca. Pak Guntur dapat 20 lebih ribu, Pak Sanusi dapat 20 lebih ribu.
Mudah-mudahannya dengan ada tim eksekutif telah tengah Oktober kita nak nyatukan suara ke mana, kalau mudah-mudahannya masyarakat Sambas itu mendukung kami, dan kami sangat mengharapkan minta dukungan masyarakat Sambas. Oke. Pak, sejauh ini kan ada 7 kandidat Pak, 7 calon yang nantinya akan bertanding lah di Senayan nih Pak, untuk di Kabupaten Sambas sendiri ya Pak ya. Namun tentunya kan masyarakat pasti tahu nih Pak, siapa-siapa saja Pak yang 7 orang itu Pak. Bisa Bapak jelaskan Pak? Saya jelaskan. Jadi 7 orang yang dari kelahiran Sambas ya, saya sebutkan satu persatu, terutama Hairiah dari P3. Oh iya, Ibu Hajah Hairiah ya. Mantan Wakil Bupati Sambas Pak ya. Yang kedua Eri Jaki dari Demokrat. Yang ketiga Minhani dari PAN. Oh ya Pak. Yang keempat mantan Bupati Atbah, Haji Atbah. Oh ya. Pasti dari PKS. Bapak Atbah. Yang kelima Sabib, Dr. Sabib, tidak salah deh, ataupun insinyur kan, dari PKS, jadi 5. Yang keenam Insinyur Haji Fathan Arasid dari Nasdem. Yang ketujuh Eni Herlina dari Gerindra. Jadi itu nanti pertengahan Oktober tuh kami ada bahasanya deklarasi lah, menentukan sikap di posko itu dari 93 desa. Nanti sampai pun yang tim unggulkan panitia kabupaten terima aja, ya oke aja. Sebab kami dari panitia tidak ada mega partai, netral kami itu, Tuan 7 itu netral. Jadi sampai pun diajukan oleh tim desa kalau ya, kami terima aja. Yang penting mana sesuai dengan anak lah. Masalah caleg yang naik, sumbame naik ya, masalah dia nak dia mana kita tidak yang penting orang Sambas kalau kita naikkan. Ya. Masalah dia sumbame lupa, kadang-kadang orang Sambas itu kan belum sudah siap, kalau dia lupa makin kecewa, udah pesimis loh Pak. Iya, kita hilangkan dulu. Tolonglah masyarakat Sambas ya, kita terutama yang bahasanya kita hilangkan dulu. Yang penting sampai pun yang kita dukung, kita satuan suara, kita naikkan dulu orang kita ya. Usah belum dah curge. Iya dah boleh. Iya. Artinya gitu Pak, kita kan melihat untuk sejauh itu organisasi itu tanggal 7 Oktober nanti itu masih belum ada lah penentuannya Pak ya, siapa yang nanti akan direkomendasikan lah istilahnya Pak diunggulkan ada dari 7 calon Pak. Artinya masih belum dirapatkan Pak. Belum. Jadi sampai saat itu ya 7 calonnya kami masih belum menentukan sikap. Tapi insya Allah Oktober itu kami akan menentukan sikap ke sampai pun di antara 7 ya, kami cuma beraninya 1 orang. Oke, artinya gitu Pak, sebelum kita menentukan 7 ya kan pasti ada Pak indikatornya ataupun apa sih syaratnya yang sehingga itu salah satunya terpilih tuh. Nah, yang kita unggulkan tuh apa sih yang sehingga menjadi salah satu unggulnya gitu Pak? Betul. Nah, jadi gitu. Syaratnya memang kelahiran Sambas. Ya Pak, udah pasti Pak. Satu kelahiran Sambas yang sesuai dengan moto kita ya, SMS Sambas untuk DPR RI. Nah, terutama ya. Pun ya sangat-sangat lain masalah dia nak dari partai ya, pun hasilnya sih ada. Yang penting dia akhir Sambas, masalah dia nak diam di Pontianak atau di Jakarta, dia urusan belakang. Masalah dia nak bantu dana atau undaan ke tim kita itu, dia urusan belakang. Mudahnya aja. Siapa pun yang kita unggulkan, sampai pun yang kita boleh rekomendasi nanti mudahannya dia bantu kita juga. Mudahnya dan juga mudahannya dia tak lupa. Tapi insya Allah lah, saya menjadi orang Sambas saya pun dah kita naikkan, saya juga dia tak lupa kan. Pastilah kan sementara itu 4 periode kan belum suah lalu yang dari Sambas naik ke DPR RI. Nah, mudahnya dengan itu dia jadi pundak kita naikkan dia kita semua nak hukumnya masih nak lupakan. Pasti dia ingat kampung seorang lah Pak. Dan juga nak ke mana dia nak anokannya
Bang, nak kemana dia nganapkan aspirasinya? Iya, betul. Nah, sama lah. Kita pilih lah Pak I. Jadi saya ingatkan sekali lagi, saya minta kepada tokoh masyarakat Sambas ya, tolonglah anaknya, keluarganya, anak cucunya ya. Siapa pun yang kami rekomendasikan tuh istilahnya satukanlah suara ya. Nah, Masalah kalau dia nak kecewa, iya apa pilih, iya kita hilangkan dulu, iya. Nah, iyalah. artinya gitu Pak I, nanti pada tanggal 7 Oktober nanti ada pembahasan Pak I untuk kan siapa yang nanti diunggulkan salah satunya Pak I. Iya. Mungkin ya hasil dari masing-masing desa juga kali Pak I, yang nanti dihasilkan suaranya seperti apa yang bakalan unggul yang kita pilih ya Pak. Jadi Pak, sebelum kami masang baliho, tapi kami sudah bentuk tim ya. Jadi hasil surveinya mereka saya tahu, saya selaku diangkat oleh kawan-kawan menjadi gateway. Jadi Itu ya. iyalah nanti yang saya bicarakan dengan tim di desanya, kira-kira itu si A, kira-kira itu si B, kira-kira itu si C. Terserah bapak-bapak nak pilih yang mana, nak satukan suara ke mana. Iya, iya. Nah, saya selaku ketua ataupun kami selaku panitia kabupaten lah, maksudnya itu kami sebutnya bukan relawan. Jadi kami cuma serahkan kepada tim yang 93 desa nak ke mana. Nah, kira-kira iya. Tapi bukan malam itu, kira-kira pertengahan Oktober ataupun akhir Oktober itu lah. Oh, iya. Setelah DCT keluar, itu kan DCT belum keluar, tidak salah DCT keluar tanggal 11. 11. Nah, iyalah Wan. Ya, artinya dari sebelum kita berdasarkan sumber informasi dari setiap desa lah Pak I, yang mana sih sumbangsi terbesarnya ya Pak I. Kalau menurut Bang Rodiman gimana Bang? Menarik, Bung Rudi kan apa yang dijelaskan didapat oleh Bang Saduk kita ya, bahwa masyarakat kita memiliki keinginan untuk ada perwakilan di Senayan nantinya di 2024. Karena sejak 2004 kan kita belum semua meloloskan satu dewan pun di Senayan. Jadi mungkin saat itu ya, apa yang dilakukan oleh masyarakatnya bisa sesuai, nantinya bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, terkait siapa yang akan diunggulkan balik lagi kepada keputusannya, balik lagi kepada rekan-rekan yang tergabung di SMS. Ada 95 desa ini. 93 desa. Pak Sadot, kalau seperti ya, apakah bisa dibuka sedikit penjelasan ke pemirsa? Masyarakat. Cari tentukannya kalau apakah melalui voting rapat atau gimana? Atau betul-betul sesuai hasil survei? Ya. Mohon apa dijelaskan ke Masyarakat. Jadi penentuannya nanti ya gitu. Kami akan dapat bocoran dari hasil survei. Si A atau nomor 7, si A atau nomor 6, si B nomor 5. Ya. Nah, jadi kekurangan dan kelebihan nanti saya bisa jelaskan dengan tim yang di saya. Jadi tergantung tim magik yang pilih yang mana. Kekurangan dan kelebihan. Umpamanya si A tuh kelebihannya dia tinggal di Sambas tuh. Tidak laku jual kan, maksudnya jual. Kita itu kan pun bisa kan yang kita kan di Sambas dia kenal, di Singkawang kenal, Pontianak kenal. Jadi 9 kabupaten tuh dia kenal. Jadi ada semua suara. Jadi keinginan kita tadi yang menurut dari survei ya bisa sampai 70.000 tuh di Kabupaten Sambas, sampai pun yang dianut sampai 70.000, mudahnya bisa sampai 100.000 dari pemilih kita 458.000 sekian. Jadi biasanya dia cuma 70%-an lah, anggap 320.000 sekian. Pun kita dapat 30% dari dia, berarti kita dapat 100.000. Pun dapat 100.000 ya, kita di situ di Kabupaten Sambas, tak dapat lagi di Singkawang, di Pontianak, di Raya, Ketapang, jadi dapat sekian. Dia seorang dia dapat sedikit kursi. Jadi tidak ngacau kursi incumbent. Nah, kita mau ya. Jadi itu juga apabila di Kabupaten Sambas, sampai pun yang ditemukan di antara itu ya, kan dia sempat suara di atas 100.000. Nampak kekompakan kita orang Sambas tuh, orang Sambas. Jadi dia di Senayan pun bisa kena hormati.
mau kami ya. Jadi Ya. tolonglah masyarakat Sambas ya pun yang banyak. Saya ngomong tuh bamen yang nonton itu bamen TV GWTV itu Ya. tolonglah diarahkan keluarga kawan mati ini sama saudara kita ya, arahkan satu pun dia Khusus DPR RI. untuk khusus DPR RI kami dah tahu kabupaten dan Ya, provinsi. provinsi. Nah, siap gitu. Perlu juga saya jelaskan macam malu saya kasih tunjuk di kena wawancara itu. Jadi itu. Santai Pak, santai Pak. Perlu saya jelaskan ya kepada masyarakat Sambas, kami orang tujuh ya, tidak melalui partai, Oke, tidak ada intervensi. tidak bisa diintervensi kami, kami tidak partai. Jadi itu nak partai mana pun dia kami semua, dan juga kami siap kepentingan apa. Kata orang tujuh ya, atau hanya petani. Nah, ada yang swasta, bukan kontraktor, ada tim. Ya. Mungkin punya dengan nama sadut orang masyarakat Sambas ya mungkin ramai tahu lah apa kerjanya. Saya petani jeruk. Nah, Iya. bukan orang partai, bukan orang pemerintahan di Pemda, bukan. Nah, cuman di belakang kami ya memang ada orang namanya. Ya. Sampai saat itu ya, dari udah ada di jalan sampai 2 bulanan kami biaya seorang bang. Oh. Dari buat baliho yang puluhan GE masang baliho, masang stiker, ngumpulkan tim sikok berapa kali ini kami biaya seorang. Artinya belum ada sepeser pun sumbangan dari baik caleg ataupun Ah, partai. ya. Belum. Tarik kan. Nah, jadi Ini mandiri. memang kami sendiri memang kami ingin ya Sambas tahun itu untuk DPR. Tapi saya potong Pak I. Ah. Sejauh itu ada enggak beberapa anggota DPRD RI yang udah tahu tuh dengan kegiatan Bapak seperti itu yang memang perlu didukung gitu Pak? Jadi itu yang udah ada ya sebenarnya udah ada yang 5 Udah. perwakilannya yang mengirimkan itu udah ada yang 5 di situ kedua saya jaket untuk kopi di IG cuman perwakilan ini Perwakilan bukan secara langsung Pak I. bukan secara langsung yang si A iya. memang yang si A si B si C si A cuman perwakilannya bahasanya timnya lah Iya. malah ada yang menawarkan itu berapa budget yang diperlukan sekian kata saya kan kira-kira sampai sekian dengan hari ada yang menawarkan untuk pun budget segaya dapat suara berapa ya. Nah, saya bayar dengan sekian cuma iya. pun hitungan survei 70.000 dari 320.000 hitungan suara yang masuk 70.000 siapa pun yang diunggulkan siapa pun yang didukung survei kata saya dengan kawan tadi tim salah satu caleg DPR RI. Nah, jadi untuk gabung dengan kami aja kami siap kita dengan budget sekian. Iya. Nah, saya tunggu kata saya bukan itu keputusan saya keputusan kami tim se-kabupaten kami Ya. awalnya kan memang maunya itu kan se-kabupaten tuh 195 desa ya sebenarnya kami mau ada gabung situ tim ya cuman sementara itu mungkin ada yang tidak tahu ialah ada gabung ya mungkin juga baliho kami kurang tapi kan maklum lagi kan dia suarakan nih nah mungkin ada yang tidak tahu ya tapi mudahnya dengan adanya GWTV itu masyarakat yang merasa belum gabung dengan tim SNS Sambas untuk DPR ini bisa ada nomor hati Udah terpampang Pak I. nah hubungi aja itu gabung ya gabung kita siap menerima walaupun kita udah tentukan sikap ke siapa pun kita tetap siap menerima dan juga kita mohon sangat ya kepada perwakilan desa. Artinya gitu Pak I, kita kan melihat tadi perkumpulan tuh bahkan sampai sekarang tuh masih ibaratnya untuk dari segi finansial nih Pak I masih pribadi Pak I, dari kocekan pribadi luar biasa. Tapi artinya gitu Pak I, misalnya ada salah satu lah ini perwakilan tim dari kandidat yang benar-benar mendukung penuh dari organisasi itu, baik dari finansial didukungnya secara penuh, namun
dari secara hasil rapat dari LSI atau lembaga survei, dia tidak termasuk dari nomor satu lah ibaratnya. Tapi dari segi dukungan dia mau mantu. Bagaimana ya Pak nanti menyikapi ya sepertinya? Jadi Oktober tuh kami menentukan sikap biar tidak masuk Bapak Desa saya tadi 93 desa. Jadi itu sampai pun yang dipilih oleh kawan-kawan dari perwakilan desa ialah yang dianut kami dan mandang urutan nomor 1 ke pemilih, urutan nomor 2 ke dia ada bantu dana ke sian ke dana kami udah cukup sampai ke hari H. Cuman sumpahnya kalau ia naik kan tetaplah ganjilah kami ya. Oh bunda naik berarti kami yang rugi. Iya jam kan iya kan kami buat komitmen Pak, komitmen bersama. Tetap ya Pak ya. Mudah-mudahannya siapa pun yang kita dukung ya, mudah-mudahannya dia bantu kita dana. Jadi tadi yang dana kami sekian ya. Jadi pergerakan dengan itu tadi ya bisa sampai ke sini untuk dibantu untuk. Jadi kayak panjang lah Pak. Jadi panjang sedikit. Cuman udah bantu udah enggak ya. Yang penting kami itu naikkan nomor sambas lah dulu. Oke Pak, menarik sekali Pak. Kita lihat dari sejauh itu apa aja Pak yang perkumpulan itu lakukan nih Pak. Sejauh itu sebelum nanti digelar rapat bersama nanti ya Pak. Sejauh itu apa aja Pak? Pemasangan baliho. Selainnya dari apa lagi Pak? Jadi awal kami masang baliho termasuk saya yang turun soal selama 3 hari ya. Dari pagi turun. Balihonya berupa itu Pak? Berupa posko sama sih, bukan baliho kandidat calonnya Pak? Bukan. Cuman untuk posko ya kami ayo bersatu. Baliho himbauan. Baliho himbauan. Selama 3 hari kami masang baliho ya, memang respon masyarakat ya memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat mendukung. Kami masang dari situ sampai ke Paloh, tembus ke Jawa Selatan sampai ke Sendabang. Sampai malam kami datang situ lagi sampai jam 9 dan pagi. 2 kali makan di jalan. Sehingga keliling lah Pak. Pakai untuk backup kami sewe, kami orang pagi isuk kami ke belah Selakau sini Selakau Timur. Lusaan ke belah Jawa sampai Sidang mana-mana nona. 3 hari kami masang. Jadi memang respon masyarakatnya memang opennya sani dan kami tuh dengan maksudnya dengan kita lah kami tuh lagi gimana ingin masyarakat Sambas tuh ada di DPR RI juga cuma sampai malah jadi kita kan nggak bisa nak tahu waktu kami pasang baliho ya. Jadi setelah kami misi kedua bahasanya bahasa pakangnya misi kedua kami masang stiker. Kami buat stikernya 5.000 biji. Kami pasang se-Kabupaten Sambas cuman Subah kami dan Sambas aja. 5.000 biji dan cukup berangkatnya kami tambah 2.000 biji aja. Jadi 7.000 biji kami pasang buat stiker yang berbunyi itu ayo bersatu Sambas semacam himbauan lah Pak. Semacam himbauan lah. Tidak perlu kami daan pandang dulu macamnya. Nak warna kuning ke, nak warna hijau ke Pak ya. Warna hijau ke, warna hitam ke, ada di saya maksudnya gitu. Kami kan untuk DPR RI, yang penting RI itu kami minta RI itu orang kita Sambas. Ialah maksud yang ada kuning, ada merah, ada hijau, maksudnya. 7.000 biji bang kami buat. 7.000 nanti ya Pak. Udah dipasang. Dan pasang 7.000 biji. Yang kedua apa bahasanya ya untuk satu misi pun barang kan misi 1 misi 2. Step. Jadi ada langkah lagi. Langkah kedua sampai itu baru sampai langkah kedua kami langkah ketiga telah ada lagi Pak sampai ke 7 sampai kami selaku tim kami seorang yang keluar sampai ke Tapang dari Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, ke Tapang, Kayung, Landak kami selaku tim yang jalan.
Oh, Dia sampai. dah kami hitung dari Iya. tanggal sekian ke tanggal sekian. Berarti ada schedule-nya Pak I. Schedule-nya udah jelas Jadi Pak I. kabupaten sebentar itu yang dah gabung dengan kami, yang siap gabung orang kita yang udah berdomisili di kabupaten lainnya udah 3 kabupaten: Singkawang, Bengkayang, Kayak Kubu Raya. Raya di kabupaten. Jadi pun Pontianak ya orang kita sangat aman yang udah berdomisili. Tinggal lagi kita yang tinggal lagi kami selaku tim kelak tuh yang maginya Berarti terjun lapangan Pak I. Terjun lapangan. Ekstra ya Pak I. Ekstra terjun lapangan. Tidak salah kami dia ada jadwal buku ya, pertengahan Januari sampai awal Februari ya kami di luar selaku tim tuh. Berarti kurang lebih 20 harian. 20 hari. Nah ya kami dia sewa auto Oke. bawa pakaian. Berapa anggota Pak tuh Pak? Kami orang 7. Orang 7. Handle semuanya Pak. Dan kami ia dijalankan orang 4 ya yang keluar ya. Oh iya. Orang 4 jadi orang 3 tetap di situ. Nah jadi Empat ke lapangan. saya pun ikut ke keluar ya sampai ke lapangan. Jadi kurang lebih 20 harian ya kami keluar. Nah ya. Untuk ngajak orang kita di luar ya supaya Ya, sosialisasi lah Pak ibaratnya perekrutan dua. betul sosialisasi dan orang kita nanti kita yang jelaskannya langsung dalam orang kita ini. Contoh orang kita yang sudah berdomisili di Pontianak lah yang saya karakternya ini orang Sambas sih kita masih kena sambut orang Sambas. Jadi nyampe tanggal mau milih orang Sambas dah ada yang kangen kan tuh kan ya. Ada tukang himpunkan. Nah sekarang ada yang satukan tuh. Oh, himpunkan. Sebenarnya Pak Hadiman tinggal dicakap tetap orang Sambas masih kena sabut. Orang Sambas ini kayak rumah manusia. Nah ya, jadi nyata Pak Hadiman tidak mau menyatukan syarikat. Belum lah, iya. Tak masih sabutan orang Sambas ya. Kampungnya Pak I, kampung asli ini kan. Walaupun udah kakak sih non, ya, tapi masih kena sabut. Iyalah yang saya selalu dengar kalau saya buat. Ya. Saya lama di Ketapang 2014 ya. Ada orang kita sampai. Artinya Pak I, buat kita nak bangun kampung kita seorang lah istilahnya Pak. Betul. Dari sinilah mulainya nak kita bangun kan Pak I dari kampung. Sekarang kita sangat rugi ya. Kita si Dewan DPR RI sangat rugi. Kenapa Sambasnya 99 Singkawang macam dari Sambas, bukan Sambas macam dari Singkawang hitungannya. Singkawang macam dari Sambas kota sendiri, kabupaten sendiri dulu kan. Singkawang itu sampai Bengkayang ini. Sampai Bengkayang. Ya kan kekuasaan zaman Raja kita tahun sekian ya. Jadi di situ kan di Singkawangnya dibuat Kota Madia. Jadi Sambas kota Sambas. Tahun 99 sampai sekarangnya Sambas ngomong pemerintah Sambas sangat lamban majunya dibanding Singkawang dah lain ibu kota gede gitu lagi Kubu Raya malah Bengkayang tuh lebih hanok dari Bengkayang mampu Pak ngajar APG Melawi padahal Melawi lah begini Kayung Utara mana gitu Adau yang betah ya Sambas paling muncik nih masalah ekonomi. Nah tapi pun lihat kayak Kubu Raya semua bukan lagi betul dan juga ekonomi masyarakatnya sangat aneh. Memang ya sih bahwa dia juga tapi masyarakat Sambas kita kan kurangnya juga betul kayak malah lahan pertanian kita sangat luas dibanding dengan kabupaten lain tadi ya seperti yang saya sebut Kubu Raya, Kayung Utara, Melawi malah Sambas itu ada jauh aja bisa sampai ke Jawa malah pun produk pertanian Kubu Raya ada sawit di lain siang jauh ada sawit ada juga betul kan? Nah gila jadi tadi kita lahannya di Sian Dewan ya kita lakukan sebab itu Bapak Kota aspirasi Dewan RI ya kunjang saya dan ya suah sampai per tahunnya 200 sampai 400 miliar
Anggap kita ngambil 200 ya lah paling bawah ya. Pun 200 miliar seorang Dewan RI kita bangunkan di Kabupaten Sambas tuh setahun dapat 1 M seorang satu desa. Desa kita 190 desa, 195 desa masih sisa 5 M. Kita bangunkan tak watol-watol kita bagi kumil pakai motor. Masih Nak kemana kita nak bawa? Kan ya, nak kemana kita? Nak bawa apa kayu? Okey, bawa kayu sekilas. Okey, partainya untung tahun, okey. Tapi kemana juga partai nak bawa? Kita tetap di tes tu, sama kita. Iyalah kekalahan kita ya. Dikali 4 periode. 2004, 2009, 2014, 2019. Kali 200 saja lah, berarti 800 M. 800 M ya pun dibangunkan di Kabupaten Sambas tuh sadar juga ya bangunannya. Pemain KJT aja tak sadar juga ya. udah megah ya Pak. Luar biasa megah ya Pak. Iyalah kekalahan kita di sini. Makin lambat Kabupaten Sambas tuh apa berkembangnya ya, berkembang dibanding kabupaten lain. Iyalah. Oke, dari apa Mas Red? Ya mungkin nanti kan teknis lain dan ini pun tentunya berbagi juga dengan kabupaten kota yang lain tadi. Tentunya berbagi. Untuk selanjutnya selama perjalanan di SMS itu ada nak menemui kendala umpamanya paling gerakan kita itu dianggap ngerangkut atau apa lah ya. Mimpi lagi. Yang sifatnya yang tidak mendukung ya. Ada mungkin dalam perjalanan itu menemui hal-hal seperti ini. Jadi memang betul. Iya deh salah satu orang kita ya. Gitu. Mana sih terjadi enaknya? Ada tapi ya tanya. Dia ngomong di belakang kami, di belakang militer, tapi ya kan dia orang partai yang ngomong. Orang partai. Dia kan tetap mendukung orangnya. Iya. Cuman kita dari non partai itu kan Masyarakat lah. masyarakat biasa kan untuk apa nak bahasanya itu pun ada orang kita yang apa nak milih orang lain. Kan dia ada patahnya, ada pantun dia saya sih ya petani kurang tahu nak dibantu dulu. Jadi gitu. Dia kan dah pun partai itu kan dah terikat kabupaten provinsi RI presiden. Tapi kita yang partai itu kan bebas. Ada juga caleg DPR RI ya timnya ngomong tuh berapa kekuatan dia ya. Sampai di mana? Nah, ada juga yang ngomong ya, kira-kira kan kita dari belakang, wah, habis kota balingan masak oleh Tapi sebelum itu kami kan subandar gua mendapatkannya dana dari mana? Ada basisnya juga Pak. Keluar berapa? Awak keluar berapa? Anda keluar berapa? Artinya apa yang dilakukan oleh SMS sama itu bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng. Artinya dengan perhitungan yang matang. Maka itu bisa terwujud. Kalau kaleng-kaleng mungkin sampai itu SMS tidak terwujud kan ya Bang? Betul. Jadi menanggapi hal ya mungkin apa yang harus dilakukan SMS? Jadi pun ya kami nanya ya tadi yang cerita nanya dari salah satu bapak ya kau lah kami kau kan dah tahu strategi kami gimana tahu duit kami berapa untuk tuh kami untuk apa untuk biaya kami tuh dia kan dah tahu dan yang tadi yang salah satu tim caleg RI tadi yang apa kami padahal sama semua Karena kan tadi masing-masing ada kepentingannya. Kepentingan dan mungkin terlalu menunjukkan ego. Sama sebenarnya Sambas kan kita juga sikap. Siapa yang menjadi artinya kita jadi permasalahan kita nanti tuh. Misalnya nanti setelah beremuk lah dari tanggal 7 Oktober nantinya Pak Bapak pertengahan lah Pak. Misalnya ya ada salah satu yang kita pilih tuh jadi unggulan. Tentu kan masing-masing tim kan dan bakalan menyerah Pak. Tim yang lain maksud saya itu tim masing-masing kandidatnya ya. Dari 7 tadi. Dari 7 tadi. Satu kita unggulkan tuh. Artinya yang 6-nya kan tadi masih melawan nanti ya. Tidak. Iya, pasti mereka kan tidak bisa ya. Dan untuk mengantisipasi hal-halnya. Dan juga kalaupun misalnya SMS tuh udah kekeh dah milih itu satu orang. Dan mungkin lah bakalan timnya bakalan menyerah.
nyerah aja gitu kan. Nah, gimana nih Pak? Betul. Kira dia kan. Ah. Jadi kan dari antara 7 kan kami tetap pilih seorang. Ya, betul. Aku nak pilih 7 sama juga. Batas juga. Jadi ialah yang saya omongkan awal tadi, saya minta bantu dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, supaya siapapun yang kami unggulkan ya, keputusan rapat kami pertengahan Oktober itu tolonglah dibantu kami ya suara siapapun dia. Yang sisa 6 kan ya suara dia juga. Suara 320.000 ya yang masuk kelak ya. Betul. Kan suara juga. Iya juga. Suara kami yang seorang ya kan suara dia juga. Iya. Kalau pun iya lagi, makanya baca lagi. Iya, betul. Itulah tadi awal saya minta bantu dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama ya, tolonglah kami selaku pendiri itu tolong dibantu. Artinya gitu Pak I, kalau misalnya tadi satu terpilih unggul Pak I, tim yang lain bakalan iya gitu Pak, tetap berjalan ataupun udahlah kita serahkan aja sepenuhnya untuk satu orang itu macam iya Pak, biar suaranya bulat tuh gitu Pak I. Anda menarik. jadi kita sumpahnya dia nyarah boleh kan. Alhamdulillah. Ya, ibaratnya hanya sebatas seremonial aja lah, untuk pelengkapannya aja lah. Gitu. Alhamdulillah, iya. Sumpah media mereka kita tak jalan. Alhamdulillah. Tapi ya kan rasanya jauh kemungkinan. yang Vietnam tetap jalan. Tetap, iya pasti. Yang Vietnam dia tetap jalan. Sedaya upaya dia. Cuman kami itu kan nyarapkan dari tokoh masyarakat, tokoh agama sama itu. Kami memang tak tolongnya sampai pun kami sekali lagi ya, sampai pun yang kami sepakati Oktober itu tolonglah dibantu kami ya. Sama untuk kepentingan kita sama juga tadi yang saya jelaskan ya. Kena babut sekian aspirasi dan juga ya kisah lah, tetap kisah ya. Dan kita itu ekonomi kita memang sangat ketinggalan dibanding kabupaten-kabupaten lain ya, sangat ketinggalan ya. Dan juga secara saya jelaskan saya itu siap kepentingan PHK sebenarnya. Bukan orang partai, saya petani. Ya tak kena ya. Saya petani bukan jawab, buat umeh juga. Siap kepentingan PHK. Bukan orang partai ada sini. Pula boleh selidiki hari-hari saya kemana. Pagi kabur, sore ke umeh. Setiap hari dia Bang. Oke. Artinya nanti kita tunggulah nanti Bang I, pertengahan Oktober nanti mudah-mudahan dihasilkan mana yang terbaik lah ya untuk masyarakat Kabupaten Sambas yang pastinya Pak I. Dia kan tujuannya Pak I. Betul. Untuk kemajuan di Kabupaten Sambas. Iya kita inginkan, kita bentuk timnya memang iya yang kita inginkan. Oke Pak, setelah nanti terbentuklah Pak I, setelah pertengahan bulan Oktober hasilnya pun sudah ditentukan, apa Pak nanti rencana ke depannya lagi di kegiatan SMS itu Pak? Iya. Memang agak rahasia sedikit ya. Tunggu aja nanti setelah kami tentukan pilihan hasilnya Pak I. Kami akan mengundang media TV ya. Oke, siap Pak. Siap, kami pun nak buka-bukaan dari 1 sampai 8 kalau ya kan dah bocor Pak I. Dah bocor. Oke, ya permainan lah ya, istilah permainan lah ya Pak I. Artinya apa yang diumumkan Mas barusan terakhir, yang barusan terakhir sifatnya agak rahasia, mungkin dia nanti triknya kita untuk masyarakat Kabupaten Sambas. Kita tunggu di Oktober 2023 nanti. Di pertengahan Oktober. Kan terakhir, apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat Pak I? Masyarakat Kabupaten Sambas khususnya kabar umumnya melalui JTP. Saya lain cuma minta bantu dan mengucapkan terima kasih terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat kita lah, tokoh-tokoh masyarakat Sambas yang telah membantu kami berdirinya tim SMS itu yang berlogo 2 jari-jari ya. Lupa saya jari-jari itu apa artinya. Lupa saya jelaskannya itu. Ada ke Pak logo. Seterusnya nih. Dua jari-jari ya. Pun bahasa gitu loh ya gitu. 2 jari-jari ya. 4 periode dari 2004 sampai 2019 ya. Sambas ya.
tempat landasan dari luarnya mencari suara di kita sama stop. Jari-jarinya kan landasan. Oh. Nah, kenapa ya kami beri logo ya, beri simpul ya bahasanya simpul jari-jari. Jadi 4 periode ya berarti kan 20 tahun. Ya. Jari-jari yang besar itu tadi ya. Itu dah jadi balok tuh. Mudahannya dah jadi balok tuh. Jari-jari kita itu dah jadi balok. Jadi kita berdiri seorang gitu. Jadi jangan jari-jari gelak sama ya. Udah balok kan kita ya. Dah 20 tahun ya, dah besar ya. Jadi dah nak bisa biar nak melandas ya gitu ya. Kita yang guling seorang. Dah jadi balok ya. Nah, mudahnya tokoh masyarakat lah ya. Sekali lagi saya minta bantu supaya sanak keluarganya, kawannya, cucunya, tolonglah. Siapa pun yang kami ya, tolong sekali lagi, tolonglah didukung kami itu dengan tim SMS itu yang simbol jari-jari itu. Nanti 2024 kita ya ada jari-jari kita dah jadi balok seorang. Nah, iyalah kira-kira gitu. Oke. Bang Diman, silakan Bang Diman sebelum kita tutup Bang Diman. Baik pemirsa JTV, saya sudah bincang kita dengan Bang Sadut, Ketua SMS Sambas Milik Sambas. Sebelum kami akhiri pertemuan ini, artinya keinginan tim SMS adalah mengantar salah satu caleg, kalau bisa semua, tapi salah satu pun cukup untuk kita dapatkan kursi di Senayan di 2024. Iya, agar Mohon maaf jika bincang-bincang kami kali ini ada yang kurang berkenan di hati pemirsa. Kita akhiri, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.